Jadi Sobat Era sekalian, kalau kita misalnya mau mengevaluasi 1 tahun masa pemerintahan Jokowi, terus terang saya pribadi agak bingung apa yang harus dikemukakan yang merupakan achievement atau prestasi pemerintah dalam 1 tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya masih di Palembang dan kebetulan sendirian saja mengerjakan video ini melalui handphone. Mudah-mudahan kualitas suaranya tetap baik dan ini menjelang maghrib di sini. Tapi saya akan mengulas satu berita, satu tema yang luar biasa mengenai evaluasi 1 tahun pemerintahan Jokowi, tapi dari perspektif relawan. Kalau yang mengkritik itu katakanlah sokol oposisi akan mudah didinai, tapi ini adalah relawan. 6 catatan relawan pemerintahan Jokowi periode kedua sangat buruk. Saya bacakan dari idtoday.co ya. Kita bacakan ya. Ini ID Today News. 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin dianggap sangat buruk. Begitu tegas disampaikan oleh kelompok relawan Jokowi yang tergabung dalam Barisan Relawan Nusantara Baranusa. Ketua Baranusa Adi Kurniawan mengatakan pihaknya mempunyai beberapa catatan atas penilaian 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Catatan kami sebagai relawan pendukungnya menilai 1 tahun pemerintahan Jokowi di periode kedua secara jujur kami katakan sangat buruk. Luar biasa ya. Sangat buruk, ujar Adi Kurniawan kepada kantor berita politik RMOL Senin 19 Oktober. Catatan Baranusa, kata Adi, diantaranya utang terus meningkat, namun perekonomian tidak membaik, justru malah semakin terpuruk. Kemudian, pemerintahan Jokowi, kata Adi, dianggap gagal dalam menangani pandemi COVID-19. Catatan ketiga, dijelaskan Baranusa, pemerintahan Jokowi dinilai tidak demokratis dan tidak persuasif meredam protes kebijakan dari rakyat. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja lahir di era pemerintahan Jokowi. Kita tahu undang-undang ini banyak dikritik ya. Keempat, dipimpin oleh pemerintahan Jokowi, BUMN sebagai induk pembangunan ekonomi nasional juga rugi, serta tidak mampu memberikan efek positif terhadap pemasukan keuangan negara, terutama pada situasi pandemi yang seharusnya BUMN mampu menjadi pertahanan ekonomi, justru malah ikut membebani keuangan negara, jelas Adi. Selanjutnya sambung Adi, ia pun juga menyoroti persoalan agraria yang dianggap juga buruk, di mana penggusuran terjadi di beberapa daerah dengan merampas tanah rakyat. Dan keenam, intoleransi terhadap umat beragama juga meningkat sejak dipimpin oleh pemerintahan Jokowi, pungkas Adi. Jadi Sobat RH sekalian, memang kalau kita mau mengevaluasi 1 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, tentu kita harus objektif ya. Nah, saya pribadi misalnya mengatakan ketika Presiden Jokowi membentuk kabinetnya untuk periode masa kedua jabatan, saya mengatakan nilainya kurang dari 6. Karena pada periode pertama saja, di mana pada waktu itu saya mengatakan nilainya 6, itu saya anggap lebih baik dibandingkan periode kedua. Pada periode kedua ini, akomodasi politik terlalu banyak. Kita tahu bahwa ada 6 partai politik yang bergabung ke istana, dan mereka tentu
ingin mendapatkan portofolio kementerian semua. Ada PDIP, ada Golkar, ada Gerindra, ada Nasdem, ada PKB dan P3. Hanya 3 partai politik yang lolos parliamentary threshold yang tidak bergabung dengan istana. Jadi akomodasi 6 partai politik ini sudah memakan portofolio kementerian. Selain itu, ada kecenderungan pemerintahan atau Presiden Jokowi untuk memberikan imbal balik terhadap jasa yang sudah diberikan oleh kelompok-kelompok pendukungnya. Jadi kelompok-kelompok pendukungnya itu ada misalnya yang mengatakan akan membubarkan organisasinya, tapi begitu ada ancaman diberikan jabatan setingkat wakil menteri. Partai-partai yang tidak mendapatkan jabatan setingkat menteri diberikan setingkat wakil menteri. Ya, partai seperti yang tidak memiliki kursi tentunya di DPR tapi menjadi pendukung. Jadi kita harus membedakan antara partai pengusung 5 partai plus Gerindra yang bergabung belakangan ketika sudah kalah Prabowo, dan partai pendukung seperti PSI sebagai contoh, Perindo itu adalah PBB, PKPI itu adalah partai pendukung yang tidak memiliki kursi sehingga basis penghitungan untuk mengusung calon itu adalah kursi, sehingga partai-partai ini tidak bisa dianggap sebagai partai pengusung. Jadi sobat era sekalian, dari situ saja ada persoalan. Persoalan lain adalah terkait dengan banyaknya kebijakan-kebijakan yang banyak memunculkan kontroversi. Salah satunya adalah menelurkan sejumlah undang-undang yang kontroversial dan terkesan proses pembentukannya tidak akuntabel, tidak partisipatif, tidak transparan. Pertama, Perpu nomor 1 2020 yang sering disebut orang Perpu Corona. Perpu tersebut, sobat era sekalian, jelas-jelas ingin menumpuk kekuasaan pada ranah eksekutif atau ranah kepresidenan dengan melemahkan fungsi budgeting DPR dan fungsi pengawasan keuangan negara oleh BPK. Dan ada kecenderungan memberikan hak impunity atau impunitas kepada pelaku-pelaku keuangan negara di ranah eksekutif. Yang kedua yang juga penting adalah Undang-Undang Minerba, Mineral dan Batu Bara, yang diduga banyak tumpangan konglomeratnya, terutama konglomerat tambang, yang konsesinya sudah hampir habis, dan berdasarkan undang-undang yang lama 4/2009 harus kembali ke negara. Dan berdasarkan pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, sobat era sekalian, ada pula undang-undang Mahkamah Konstitusi yang dianggap merupakan barter ya antara DPR dan juga Mahkamah Konstitusi. Memang undang-undang ini tidak dari pemerintah, tapi kalau pemerintah tidak melakukan endorsement, undang-undang ini tidak akan jalan. Undang-undang ini memberikan garansi masa jabatan kepada hakim konstitusi dari 5 tahun otomatis jadi 15 tahun. Dan masa pensiun kemudian dinaikkan menjadi 70 tahun. Jadi pilihannya adalah 15 tahun menjabat, dan kalau belum 70 tahun maka dia akan menjabat selama 15 tahun, tapi kalau 70 tahun dia menjabat sampai usia pensiun 70 tahun tersebut. Luar biasa. Dan semua hakim konstitusi yang ada saat ini dinyatakan memenuhi syarat untuk langsung otomatis diperpanjang jabatan. Dan terakhir, the last but not least, adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini juga bermasalah. Pada saatnya kita harus bahas satu demi satu isinya. Tapi yang banyak disoroti antara lain adalah mengenai pasal-pasal perburuhan. Tapi belakangan, sobat era sekalian, undang-undang ini waktu diparipurnakan di DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 ditengarai tidak ada draft finalnya. Draft final baru diedit kembali setelah paripurna tersebut, maka ada 3 versi paling tidak mengenai jumlah halaman. Ada versi 1035, ada versi 905, ada versi 812. Dan diduga 812 inilah
yang dianggap versi resmi, itu pun hasil editan, dugaan seperti itu. Jadi Sobat RH sekalian, ada persoalan seperti itu di 1 tahun masa pemerintahan Jokowi. Hal lain juga yang penting adalah soal bangunan demokratisasi, terutama kebebasan menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Banyak masalah. Terakhir memang banyak kritik ditujukan kepada pemerintahan Jokowi ketika dalam tanda kutip masih azas praduga tak bersalah menangkapi aktivis-aktivis kami, baik di pusat maupun di daerah. Di pusat paling tidak anggota komite eksekutif termasuk sekretaris eksekutifnya Jumhur Hidayat, kemudian Sahganda Nainggolan. Sahganda adalah sekretaris komite eksekutif, Jumhur Hidayat adalah anggota, dan juga Anton Permana yang dicokok oleh pihak yang berwajib karena dianggap sampai sekarang tidak jelas tuduhannya apa, tapi terkait dengan demonstrasi Undang-Undang Ciptaker. Jadi Sobat Era sekalian, kalau kita misalnya mau mengevaluasi 1 tahun masa pemerintahan Jokowi, terus terang saya pribadi agak bingung apa yang harus dikemukakan yang merupakan achievement atau prestasi pemerintah dalam 1 tahun ini. Penanganan COVID-19 pandemi misalnya, memang problem semua negara, juga tidak meyakinkan. Dianggap pemerintah tidak fully 100% untuk memulihkan, mengatasi COVID-19 ini. Jadi Sobat Era sekalian, tidak heran kalau kelompok relawan sendiri mempermasalahkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Mudah-mudahan ini penilaian yang objektif karena dilakukan oleh relawan sendiri. Ya, kalaupun ada isu desas-desus bahwa relawan ini, dapat itu, ada yang tidak dapat ini, tidak dapat itu, kita jangan melihat itu. Kita lihat materinya. Apakah materinya tersebut adalah materi yang memang bisa dipertanggungjawabkan bahwa itulah catatan dari pemerintahan Jokowi. Yang jelas Sobat Era sekalian, banyak PR pada masa pemerintahan Jokowi ini. Ke depan apa yang harus dilakukan? Saya melihat misalnya reshuffle kabinet itu harusnya segera dilakukan. Tapi ada analisis mengatakan Presiden Jokowi tidak akan melakukan reshuffle sampai kemudian pilkada beres. Karena di pilkada kebetulan ada anak dan menantu yang sedang bersaing, sedang berkompetisi, dan itu membutuhkan dukungan yang solid dari partai-partai yang ada. Reshuffle akan melukai partai-partai politik mungkin, dan itu bisa berpengaruh kepada kompetisi itu. Itu salah satu analisis. Dan karena itu menurut saya reshuffle mungkin is a must. Di sisi lain pemerintahan Jokowi harus betul memastikan legacy kalau nanti pemerintahan berakhir. Apa yang ingin dicapai, apa yang ingin diwariskan oleh pemerintahan ini. Satu titik misalnya pemberantasan korupsi. Saya termasuk hal yang sangat menggarisbawahi dan prihatin dengan proses pemberantasan korupsi di negeri ini. Karena ternyata pemerintahan Jokowi justru memperlemah proses atau gerak pemberantasan korupsi dengan memperlemah eksistensi atau kehadiran KPK. Dengan Undang-Undang 19 tahun 2019, walaupun undang-undang itu bukan diproduksi pada masa pemerintahan yang kedua ini, tapi dimanfaatkan dan dinikmati oleh masa pemerintahan kedua ini. Banyak pihak mengatakan KPK tidak seperti dulu lagi. Jadi Sobat Era sekalian, apakah Presiden Jokowi akan meninggalkan legacy yang baik, atau sebaliknya justru Indonesia makin terpuruk, hutang semakin menumpuk, dan kehidupan kenegaraan makin represif dan otoritarian? Saya berharap mudah-mudahan saya keliru dan kita bisa melihat Indonesia yang terus maju, terus bisa mempertahankan sebagai negara bebas, walaupun sejak 2016 kita negara yang partly free, separuh bebas. Dan juga apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi pada periode pertama pembangunan infrastruktur bisa membawa manfaat untuk keberlangsungan hidup kita ke depan. Karena kalau sekarang kita terpuruk, mudah-mudahan ada economic recovery dan semuanya akan baik
Dan juga jangan lupa pemerintahan Jokowi mudah-mudahan mau berpikir tentang legacy demokrasi, salah satunya mendorong untuk dihilangkannya presidensial threshold. Banyak PR sesungguhnya, tergantung pada Presiden Jokowi apakah akan dicatat sebagai presiden yang meninggalkan kebaikan atau justru presiden yang meninggalkan keburukan. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperi, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.